Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi, oke. Udah pada sarapan belum ini? Kenapa belum? Waduh, seharusnya sebelum berangkat sekolah kita sarapan terlebih dahulu. Kenapa? Karena ketika kita sarapan itu akan membantu kita supaya lebih fokus dan juga konsentrasi ketika belajar. Betul. Nah, untuk di pertemuan selanjutnya, Ibu mau kalian semua sarapan terlebih dahulu ya sebelum berangkat sekolah. Oke, bisa dipahami? Oke, sip. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, Ibu akan meminta kalian untuk memimpin doa dulu. Siapa yang kira-kira yang memimpin doa? Ayo, siapa yang memimpin doa? Oke, boleh Nak Zidan, silakan Nak. Memimpin doa ya. Gimana? Duduk siap. Oke, duduk siap. Bagaimana duduk siap? Sudah siap? Berdoa. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Baik, alhamdulillah kita sudah berdoa. Hari ini ada yang tahu kita mau belajar apa? Iya, belajar IPA. Kita akan belajar IPA. Tapi sebelum belajar, Ibu akan absen terlebih dahulu ya. Untuk yang namanya Ibu panggil, acungkan tangan dan bilang hadir. Oke, panggil namanya satu-satu. Zidan. Oke, hadir. Baik, sudah Ibu absen. Hari ini kita akan belajar IPA. Di minggu kemarin kita belajar tentang anatomi luar pada hewan dan juga struktur pada tumbuhan. Ada yang masih ingat struktur atau bagian-bagian pada tumbuhan apa saja? Ayo coba tangan. Siapa yang bisa? Adil, Aris, apa Zidan? Atau Abang Ilham? Ayo, apa? Ada yang masih ingat? Ya, kita ingat bareng-bareng lagi ya. Yang pertama ada struktur pada tumbuhan, dari bawah dulu ada akar, kemudian apa lagi? Batang, terus apa lagi? Daun, betul Zidan. Terus ada bunga dan ada biji, betul sekali. Nah, kemudian pada hewan-hewan kita mengenal anatomi atau bagian-bagian tubuhnya ya. Kita mulai dari paling atas. Coba ada apa? Kepala. Terus apa lagi? Ada yang tahu? Boleh kaki. Kemudian apa lagi? Tangan, boleh. Tangan pada kucing misalnya ya, yang mempunyai kaki 4, kita sebut tangan, boleh. Nah, kemudian apa lagi? Ekor, boleh. Apa lagi? Ayo, ada yang tahu? Oke, banyak ya ternyata strukturnya. Mulai dari kepala, kaki, ekor, kemudian tubuh, mata, dan lain sebagainya. Tapi di minggu ini kita tidak akan belajar tentang anatomi hewan lagi atau tidak akan belajar tentang struktur tumbuhan lagi. Kita akan belajar tentang macam-macam hewan dan juga tumbuhan berdasarkan tempat hidupnya, yaitu di darat dan juga di air. Betul. Nah, mungkin sebelum kita belajar, Ibu mau menunjukkan sesuatu terlebih dahulu ya, sebentar. Nah, ini dia. Ibu punya gambar hewan. Nah, yang pertama adalah gambar kupu-kupu. Ada yang tahu kupu-kupu ini hidup di darat apa di air? Ya, siapa yang tahu? Di darat, betul, karena kupu-kupu tidak bisa berenang ya. Selanjutnya, ini ada yang tahu hewan apa? Hewan kecoa. Ini adalah kecoa anak-anak. Nah, kalau ini, iya betul, belalang lagi, betul. Kalau ini apa? Ulat, betul. Kalau ini apa? Laba-laba, boleh. Nah, kalau ini burung, betul. Nah, hewan-hewan ini adalah hewan-hewan yang hidup di darat. Mereka tidak bisa hidup di air. Meskipun terkadang kita menemukan kecoa di tempat-tempat yang lembab atau di toilet, apa saja kecoa ini adalah hewan yang hidup di darat. Selanjutnya kita ke gambar berikutnya. Ini ada hewan-hewan lucu ya, lucu. Nah, coba kita sebutkan dulu hewan apa saja ini. Yang pertama adalah ikan, betul sekali. Yang kedua ada yang tahu ini hewan apa? Yo, acungkan tangannya tahu. Ubur. Pernah lihat kan nih ubur? Belum pernah? Juga apa-apa. Nah, gambar yang ketiga adalah gambar
cumi-cumi. Yang keempat, lumba-lumba. Kemudian apa deh kali ini? Gurita. Dan yang terakhir adalah udang. Nah, ada yang tahu hewan-hewan ini hidup di mana? Hidup di mana? Ayo, kalau tadi di darat ya, sekarang di air. Betul, ini adalah hewan yang hidup di air. Mereka sudah diciptakan oleh Allah sesuai dengan apa? Sesuai dengan tempat tinggalnya, karena ikan bernapas dengan apa? Dengan insang ya. Mereka hewan ini hewan yang hidup di air dan bernapas menggunakan insang, tidak seperti hewan-hewan yang sebelumnya yang mereka itu tidak bisa hidup di air. Jadi setelah kita mengenal hewan-hewan yang hidup di darat dan juga di air, kita mengenal tumbuhan yang hidup di darat dan juga di air. Oke, tunggu sebentar ya. Ini dia gambar selanjutnya. Nah, ini ada gambar tumbuhan-tumbuhan ya. Ini Ibu sudah Ibu buatkan macam-macam tumbuhan yang hidup di darat dan juga di air. Ayo, ada yang bisa nebak ini adalah tumbuhan apa? Mawar. Ada yang tahu tumbuhnya di darat apa di air? Di darat, betul sekali. Kalau ini ada yang punya tanamannya di rumah? Anggrek. Dan kalau ini adalah bunga melati. Kalau ini adalah teratai. Kalau ini eceng gondok. Dan yang terakhir adalah apa? Rumput laut ini yang biasa dikonsumsi ya, dibuat agar-agar. Nah, rumput laut ini adalah tumbuhan yang hidup di air. Teratai, eceng gondok adalah tanaman yang hidup di air, betul sekali. Nah, ini dia tanaman yang hidup di darat dan juga di air. Bisa ya membedakan ya. Nah, baik anak-anak, sudah Ibu jelaskan tadi beberapa contoh hewan dan juga tumbuhan yang hidup di darat dan juga di air. Sekarang Ibu akan memberikan tugas untuk kalian, tapi tugasnya tugas kelompok ya. Jadi dikerjakan secara berkelompok. Ibu mau pembagian kelompoknya dengan cara berhitung 1, 2 seperti itu, oke? Sip. Mulai dari Zidan terlebih dahulu. Zidan 1, 2, oke. Jadi 2 ya. Nah, ini adalah tugasnya. Ini perhatikan ya. Tugasnya adalah kalian sudah berkelompok seperti ini. Kalian tentukan bersama-sama manakah hewan di bawah ini yang termasuk hewan yang hidup di darat dan hewan yang hidup di air. Nih, tinggal ditempel aja di sini ya. Nanti kalian duduk bareng-bareng kerjasama, kemudian ditempel. Bisa dipahami? Bisa, hebat. Oke, alhamdulillah ya. Tugas Ibu sudah menjelaskan tadi, kemudian tugas juga sudah dikerjakan dan sudah Ibu mulai juga. Dan hasilnya luar biasa, kalian sudah memahami apa yang sudah Ibu jelaskan. Walaupun tadi kalian mengerjakan dengan bantuan Ibu juga gitu ya. Gak apa-apa, karena pembelajaran ini akan kita lanjutkan di pertemuan selanjutnya. Kita akan belajar dan ulangi lagi sampai kalian bisa memahami mana saja hewan dan juga tumbuhan yang hidup di darat dan juga yang hidup di air. Sip. Kita cukupkan pembelajaran hari ini. Namun sebelum kita akhiri, Ibu akan memberikan tugas rumah atau pekerjaan rumah supaya kalian di rumah mau belajar ya. Di rumah belajar dan kembali mengingat-ingat apa yang sudah diajarkan di sekolah. Oke? Sip. Buka tugasnya dulu ya. Oke, PR-nya sama seperti tadi, hanya saja gambar-gambarnya sudah diubah ya. Jadi kalau tadi kerja tugas kelompok, kalau ini tugas secara mandiri. Jangan lupa dikerjakan. Di pertemuan berikutnya tugasnya harus dibawa. Oke. Sekarang semuanya rapikan buku dan tulisnya masing-masing, masukkan di dalam. Nah, kita akan berdoa bersama. Oke, sudah dibereskan? Oke, sebelum kita berdoa, Ibu akan review sedikit dulu materi kita hari ini ya. Sebelum kita berdoa, Ibu ada yang mau maju ke depan
belajar apa saja? Ada yang mau? Ayo, ada yang mau tidak? Siapa yang mau? Oke, siapa yang mau? Faris boleh. Ayo Faris silakan. Nah, baik, itu dia anak-anak penjelasan kita pada hari ini. Ibu harap apa yang kita Ibu ajarkan hari ini dapat bermanfaat untuk kalian ya. Kalian juga harus terus belajar dan mencari tahu sendiri ya. Jangan hanya mengandalkan dari guru saja, tapi kalian juga harus bisa mencari informasi-informasi yang lain ya dari lingkungan sekitar. Kalian boleh tanya mama atau ayah, mama dan juga hewan yang kalian temui. Ma, apakah pohon ini apa namanya lidah buaya hidupnya di air atau di darat? Dan boleh tanya ini ya. Oke, yuk kita berdoa dulu. Siapa yang pimpin doa? Oke, Adil gantian ya. Tadi yang berdoa silat, sekarang Adil. Silakan Adil. Ya, duduk. Oke, duduk siap. Bagaimana duduk siap? Namanya seperti apa? Begini tangannya. Duduk siap. Berdoa. Bismillahirrahmanirrahim.